Kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya, statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu. Itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu. Karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih, seperti itu sih. Tapi dari postingan-postingan di story kan Teteh juga seperti menyinggung kan ada yang mau melaporkan Teteh. Apakah ini berkaitan dengan donasi yang Teteh itu seperti apa? Mau melaporkan saya? Iya. Ya mungkin yang kan story. udah ada yang dilaporkan teh inisialnya, mungkin salah satunya dari TP ya. Oh, Mungkin gimana nggak? Dari PB, DS, dari NP, sama satu lagi orang itu siapa sih? Atau kita sendiri gimana sih kalau dilaporkan kembali? Ya sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya. Teh, mungkin awal mulai kan di podcast ya, artinya kan sudah setuju semua untuk uang ke NTT. Terus mungkin desas-desusnya pada akhirnya Teteh mungkin agak keberatan untuk NTT ini seperti apa sih Teh kebenarannya sendiri? Oke. Nah kalau ditanya, saya bingung ya karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa. Saya nggak ada yang diuntungkan sama sekali gitu, lebih ke intinya. Oke Teh, berarti boleh dibilang secara pribadi Teteh sendiri setuju ya dengan uang donasi disalurkan ke NTT ya? Oh, sesuai dengan statement podcast yang waktu itu, itu aja yang saya sampaikan. Tapi kan teh banyak mungkin pertanyaan netizen ya. Teteh ini lagi baca kongsi sama Densu. Nah itu yang sebenarnya gimana sih? Apa benar apa? Terkait NTT. Terkait NTT. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang apa sih, seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sama siapapun. Teh, tapi untuk komunikasi dengan Bang Densu sendiri sama Bang Giri sendiri seperti apa sampai saat ini? Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas apa ya, pas Mas Giri sebelum berangkat itu. Apa mungkin alasannya Teh Novi tidak ikut terlibat langsung Datang bersama Densu dan Giri ke NTT? Artinya kan Teh Novi orang yang sama-sama juga, artinya dari awal menggagas donasi untuk Agus. Apa mungkin alasannya nggak ikut ke sana? Yang pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan, dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya. Itu aja sih kalau saya sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama, yang kedua saya kan juga ada kontrak lah live streaming, jadi nggak bisa juga. Tapi sempat diajak juga sama Giri atau Densu? Ya memang itu ketika sudah di podcast, terus kemudian teman-teman kan sudah paham ya bahwa opini publik kemudian apakah menghendaki itu atau enggak, dan sudah terbaca begitu perpindahan uang itu, dan kami pikir itu udah clear gitu. Jangan kemudian nanti statementnya keliru lagi jadi panjang ya Pak ya. Kalau kemarin ada statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu, tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat, yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan. Jadi kan walaupun Teteh nggak jadi ketua ya, tapi kan dari Agus nih selalu bawa Teteh ya kan, katanya Teteh udah menyakiti hati Agus karena uang itu ikut dilimpahkan ke NTT. Nah, dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih kan? Ya
kalau emang gimana ya, kalau misalnya emang itu ya kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja, saya ikuti kok prosesnya mau seperti apa. Dari NTT sendiri kan disambut apa sih, antusias ya mungkin dari kemarin, mungkin respon TT seperti apa sih, diterima dengan baik gitu dari Ditambahin sedikit, ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau kerana hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu, dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemidanaan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru begitu. Kak, alasan Agus menolak apa? Apa mau minta mentahannya aja atau gimana? Alasan menolak nggak tahu, tidak direspon, tapi saya belum lama melihat setelah dana donasi sudah di-fullkan kayak di NTT ada heboh lagi katanya, kenapa nggak depositin aja saya ke rumah sakit lah, uang udah nggak ada dia malah minta begitu kan. Kemarin sudah mau didepositin, dianya nggak mau berobat kan begitu. Jadi ya cobalah dipikirkan lagi ya. Makanya kan ada pernyataan Bang Densu sebenarnya teman-teman, yang satu mengejar uang, satu mengejar apalah begitu ya kan. Ini kan sebenarnya bagian kata-kata tidak langsung dari Bang Densu yang menyatakan bahwa kliennya maunya apa, kemudian pendampingnya maunya apa begitu. Jadi nggak akan nyatu nih antara mereka nih gitu. Jadi ini bukan ke pihak Teteh, ke pihak klien ya, tapi lebih ke sana. Sehingga kemudian Bang Densu mengambil keputusan sendiri ya, kemudian untuk menuntaskan ini agar tidak berpolemik lebih lanjut, dan Bang Densu juga berkomitmen untuk menyelesaikan ini ketika ada dampak-dampak lain gitu. Tanopi, tapi apa pertimbangannya, artinya setuju bahwa uang donasi dialihkan ke NTT, artinya kan tentunya pasti akan membuat polemik kan terhadap Agus dan kuasa hukumnya, apa mungkin pertimbangan kuatnya Tanopi, alasan besarnya? Awal mulanya mungkin. Iya itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu, Mas Diri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga mau seperti itu, dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu, intinya iya publik maunya gitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu itu seperti itu. Dan Ya. kalaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu. Baru kemudian menempuh jalur lebih jauh ya gitu. Jadi jangan kemudian sibuk di media, kan nggak ada penyelesaiannya udah berapa bulan gitu bahwa itu uang Agus ini apa, tapi kok legal standingnya nggak dia perkuat gitu. Itu sih sebenarnya. Nah di NTT sendiri kan udah disambut baik ya dan dari bantuan kemarin. Kalau dari TT sendiri responnya gimana sih? Seneng lah, apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah. Dan apalagi ada orang yang merasa bersyukur dapat bantuan tersebut. Artinya pihak yayasan, pihak Densu maupun pihak donatur sendiri tidak mempermasalahkan dana itu digunakan untuk siapa, yang penting bermanfaat untuk orang lain dan laporan pertanggungjawaban juga seperti itu. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Kalau itu sih kita malah kita nggak masuk ke ranah itu, karena memang bisa saja kemudian di media bilang setuju tapi faktanya kan enggak, misalkan di media setuju tapi kan buktinya masih ada gugatan nih yang masih nyangkut gitu. Nah ini yang harus dituntaskan sebenarnya. Kalau memang setuju maka gugatan itu bagaimana nih statusnya, itu sih lebih ke sana.
soal postingan rencana atau mau ingin jatuhin Teteh itu apa sih Teh? Mungkin ada yang merang ke Teteh kan mungkin secara pribadi langsung atau gimana Teh? Ya lihat nanti aja lah ya, lihat nanti itu. Aku nggak bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi itu pertama, yang kedua juga ya adanya juga rekaman ya, ada rekaman tapi nggak akan lah kita up ya gitu. Intinya ada rekaman yang ada orang kok bisa gitu. Saya merasa orang tersebut adalah orang sangat baik gitu, kok bisa menjatuhkan saya, itu niatnya apa saya juga nggak tahu. Nama Teteh kan ikut disebutkan ya terkait penyebaran itu dari 5 itu, mungkin sebenarnya seperti apa sih? Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau saya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja, silakan buktikan. Seperti itu. Cukup gerah nggak sih Teh? Artinya masih dituding. Masih sampai Iya, sekarang. sampai Capek banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya dari turuannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun, kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng, kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Tapi pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang mengiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari teknologi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian Teteh yang menyebarkan, itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran, kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda gitu. Ada juga sih kemarin KM Waroka ya yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa, itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. Kaget kan Teteh sendiri? Ada kaget kan yang menyebarkan? Kaget, saya tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget kok bisa si ini tapi yang kena saya gitu. Itu orang terdekat? ada lagi. Artinya Teteh kenal dengan pelaku ini? Kenal. Pura-pura baik atau gimana di depan Teknopi? Ya, Udah terbiasa ya. Kalau itu rambut boleh sama hitam, tapi hati manusia nggak ada yang tahu. kalau itu kan nanti terbuka dalam proses polisi. Iya. Iya.